share. Oh, sorry. Oke, sudah lihat ya share dari saya. Baik, selamat pagi semuanya. Meskipun udara liburan sudah mulai terasa, semoga tetap bisa kuliah dengan santai gitu ya. Semoga menyenangkan juga. Pagi hari ini kita akan membahas bagaimanakah caranya kita mendapatkan partner. Bagaimana cara mendapatkan partner. Nah, untuk itu ada satu teknik yang dikenal dengan istilah elevator pitch. Nah, apakah elevator pitch itu? Elevator pitch adalah satu penjelasan yang luas dan singkat. Luas tetapi singkat tentang diri Anda ataupun tentang bisnis Anda. Nah, pendekatan ini dilakukan singkat, sesingkat seperti kita naik lift atau naik elevator dari satu lantai ke satu lantai di atasnya. Jadi bukan ke 25 lantai ya, tapi hanya ke satu lantai di atasnya. Dan sebaiknya memang akan lebih efektif jika dilakukan pada orang-orang yang sedang berkumpul, ya, sedang banyak orang begitu ya. Nah, apakah isi dari elevator pitch ini? Ada 6. Yang pertama adalah perkenalkan diri Anda. Siapakah Anda ini? Nah, ini harus dijelaskan. Penjelasannya harus singkat, ya. Siapakah Anda atau siapakah atau apakah perusahaan Anda? Ya, itu yang harus dijelaskan secara singkat. Cukup dalam satu kalimat saja. Cukup dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua, isi yang kedua adalah apa yang akan kamu lakukan atau apa yang akan kamu tawarkan dari diri Anda atau dari perusahaan ini. Ya. Ini juga cukup singkat. Apa perusahaan kamu? Ya. Bahwa perusahaan saya adalah perusahaan di bidang ini. Kemudian saya menawarkan Anda, jika Anda belum mempunyai investasi, maka silakan untuk investasi di tempat saya. Nah, gitu. Ya, antara 1 sampai 2 kalimat juga. Kemudian yang ketiga adalah apakah masalah yang berusaha kamu selesaikan. Ya, jadi seseorang secara personal ataupun satu perusahaan itu menawarkan jasa pasti akan menyelesaikan satu persoalan. Nah, maka di sini kamu juga harus menjelaskan bahwa kalau kamu bergabung dengan investasi saya, maka saya akan menguruskan segala kebutuhan tentang investasi kamu dan saya jamin kamu akan selalu beruntung dalam setiap transaksi. Nah, misalkan begitu ya. Jadi orang sudah punya gambaran meskipun singkat. Yang keempat adalah kamu bisa menjelaskan apa perbedaan antara kamu atau perusahaan kamu dengan perusahaan orang lain atau perusahaan yang lain yang sama, ya kan? Jadi misalkan memang perusahaan saya bukan satu-satunya, banyak perusahaan yang lain, tetapi perusahaan saya tidak akan mentransaksikan secara untung-untungan. Kami hanya akan memastikan bahwa transaksi kami yang kami lakukan hanyalah transaksi yang menghasilkan keuntungan, meskipun mungkin tidak terlalu besar. Nah, begitu. Ini orang sudah tahu ya, oh ini investasi. Investasinya apa nih? Oh, saya harus gabung. Nah, kalau gabung apa manfaatnya? Oh, nanti saya akan mendapatkan keuntungan. Nah, kok bisa? Nah, terus juga menjelaskan, oh karena dia hanya akan mentransaksikan tidak setiap kali transaksi, tetapi hanya mentransaksikan yang berpotensi untuk untung meskipun tidak besar. Nah, berarti orang akan
akan mempunyai kesan, oh ya ini investasi yang aman nih. Nah, kan banyak orang itu kan ingin seperti itu, ya kan. Lalu tanyakan pertanyaan. Nah, jadi yang kelima ini adalah tanyakan pertanyaan. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan investasi ini? Itu kan. Nggak perlu jawaban juga sih, ya kan. Nah, yang keenam adalah call to action. Artinya ini adalah posisi yang paling penting, di mana call to action adalah satu pernyataan yang diharapkan membuat audiens itu penasaran dan ingin tahu lebih lanjut. Kalau saudara menjelaskan dari apa yang saya katakan tadi, tentunya nggak begitu jelas, ya kan? Maka kemudian berikan saja langsung nomornya. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut tentang bisnis ini, ya, atau misalkan kalau kalian siap untuk ikut berinvestasi di perusahaan kami, maka silakan hubungi saya. Ya selesai. Atau saya sampai ke lantai berikutnya. Nah ini harapan harapan dari kegiatan ini sampai langkah 6 ini adalah kemudian audiens atau partner bicara kita, teman bicara kita, itu kemudian akan menghubungi kita. Ya, nah ketika menghubungi kita, baru kita akan bisa menjelaskan banyak hal. Nah, itu namanya elevator pitch. Oke, supaya lebih jelas, ini contohnya. Kan? Nah, ini satu contoh, seseorang ya, ingin mencari partner untuk membuka sebuah startup. Halo, saya Cika dari Invest Solution, sebuah startup investasi dari Indonesia. Pada tahun pertama, ada 500.000 anak muda yang sudah melakukan investasi bersama kami. Mereka mengatakan bahwa aplikasi kami sangat mudah digunakan, karena mereka juga bisa berdiskusi dengan investor lain di dalamnya. Saat ini kami mulai mengadakan beberapa kelas seminar tentang investasi yang pembicaranya adalah para investor ternama di Indonesia. Apakah Anda sudah siap untuk investasi? Kalau Anda tertarik untuk ikut, kamu bisa buka Instagram kami. Sebutkan Instagram. Nah, selesai. Ya. Itu cara untuk menarik partner. Ini ada contoh yang kedua. Hai, saya Aldo. Saya sudah 5 tahun mengembangkan karir sebagai corporate communication di sebuah agensi di Jakarta. Selama 5 tahun tersebut, saya berhasil mendapatkan klien dari sekitar 30 perusahaan pertama, dan beberapa di antaranya saya berperan sebagai leadernya. Saat ini saya tertarik untuk fokus bekerja di sebuah perusahaan, dan saya lihat Anda profesional di bidang tersebut. Apakah Anda punya waktu untuk berdiskusi dengan dunia corporate communication dengan saya? Jika ya, Anda bisa kontak saya di nomor yang ada. Silakan kartu namanya. Terima kasih. Ya, itu contoh-contoh dari elevator pitch. Nah, teman-teman, hal ini penting karena kalau Anda di awal sudah menjelaskan banyak hal, maka akibatnya orang menjadi mungkin tertarik dan tidak tertarik, ya toh. Tapi sudah menghabiskan energi. Nah, maka jangan menghabiskan energi, berikan saja penjelasan singkat, ajakan yang singkat, ini juga sudah menjadi satu filter. Kalau orang itu tertarik, nah pasti dia akan call lanjut. Ya, tapi kalau dia tidak tertarik, ya mungkin memang dia tidak akan menghubungi kita lagi. Ya. Nah, ini penting karena kalau tidak, maka kita kehabisan energi. Nah, supaya kalian itu Anda bisa bisa membaca atau mungkin bisa kalian bisa membuat satu pernyataan yang singkat itu tadi, maka silakan saja saudara membuat desain sebelumnya, rancangan sebelumnya. Gitu ya. Jadi apa yang mau saya katakan itu saudara tulis dulu. Gimana nulisnya? Nah, seperti ini. Jadi kamu jelaskan dulu apa bisnis Anda, terus bagaimanakah perbedaan bisnis Anda dengan yang lainnya, ya kan? Terus apa yang membuat perusahaan ini, kondisi perusahaan seperti ini
sekarang ini seperti apa pertumbuhannya, nah, terus posisi kita ya atau tim kita itu seperti apa. Nah, baru kemudian silahkan saudara melakukan closing, yaitu dengan memberikan nomor Anda, ya istilahnya adalah call to action tadi itu. Ya, kalian bisa membuat ini. Ini slide-nya semuanya sudah ada di dalam Kulino, ya saudara bisa ambil. Dan waktu untuk naik lift itu kan cuma sekitar 1 menit ya, Mas ya. Maka saudara cobalah membuat rancangan dan praktekkan. Kemudian nanti ya saudara bisa kirim videonya lah, satu kelompok satu orang ya, satu kelompok satu orang atau bisa lebih dari 2 orang, lalu videonya berikan ke saya melalui Kulino. Nah, gitu loh teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau komentar. Halo? Ada yang mau bertanya, berkomentar? Ya, ada? Oke. Kalau memang tidak ada, cukup jelas ya. Tugas singkat pada pagi hari ini adalah saudara membuat video untuk mempraktekkan elevator pitch ini. Ingat, durasi video hanyalah 1 menit maksimal. 1 menit maksimal. Nah, kalau saudara berkelompok ada 5 orang, ya paling satu gabungan video itu hanya 5 menit saja. Itu ya. Nah, sebelum Anda atau sebelum kalian mencoba praktek, silahkan Anda membuat rancangannya. Contoh sudah saya berikan, nah apa yang ada di situ, ada di dalam form ini. Nah, silahkan saudara mencoba, dan kemudian kumpulkan tugasnya melalui Kulino. Itu ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kuliah singkat ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita bertemu lagi minggu depan, 2 minggu lagi. Ya, selamat pagi.